Lantas Alice pun meminta Charlotte menolongnya, yang karena tidak ada cara lain, Alice pun memotong tangannya sendiri dengan pisau daging. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Alice ini? Kita kembali dulu ya guys ke masa sebelum mereka melakukan liburan. Di pagi itu, Charlotte melihat tato Alice sama seperti yang Charlotte miliki. Tak lama Alice menanyakan apotik yang buka karena dia merasa pusing akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Dan gelonya, Charlotte malah memodifikasi obat Alice yang dimana obat tersebut menimbulkan efek samping seperti gatal-gatal, mual, halusinasi, rasa ingin modal, dan sebagainya. Dan alkohol mungkin meningkatkan efek samping. Jadi selama ini Alice cuma mengalami halusinasi sampai-sampai dia memotong tangannya sendiri, dan gelonya itu juga saran dari Charlotte. Dan mungkin Alice panik juga ya guys. Singkatnya itu adalah rencana si Charlotte. Sementara di sisi lain, Anton dan Paloma telah kembali merekrut siswa baru yang bernama Zhang Li, yang terpilih dari ketiga siswa tadi. Dan Zhang Li akan tinggal dan belajar selama 4 tahun di akademi musik tersebut. Dan jika Zhang Li benar-benar serius, maka Zhang Li akan seperti Alice dan Charlotte. Sontak orang tua Zhang Li pun terharu, bercampur mewek ketika akan meninggalkan putrinya. Di malam harinya, Alice mendatangi Anton. Dan Anton sangat kaget dengan keadaan Alice yang sekarang, yang memiliki cacat pada tangannya. What the hell happened to your hand? Dan Alice mengungkapkan dia dipengaruhi obat yang Charlotte berikan. Dan Charlotte sudah kabur ke luar negeri. Alice juga mengungkapkan motif yang dilakukan oleh Charlotte didasari oleh iri hati atas ketenaran yang Alice miliki, dan Charlotte tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Di keesokan harinya, Alice pun pelangak-pelongo dan selalu mengingat insiden yang membuat tangannya sampai cacat. Sampai suatu ketika, Alice harus diusir secara halus oleh Anton dan Paloma. Dan mereka akan menanggung biaya rehabilitas Alice. Sontak Alice pun sedih sampai-sampai ngemis ke Anton ini guys. Kemudian Anton mengungkapkan kepada Alice bahwasannya Alice memang berbakat, langka, dan lain daripada yang lain. Tapi sayangnya bakat itu sekarang sudah hilang. Alhasil Alice pun benci kepada Charlotte yang membuat hidupnya hancur seperti ini. Adegan bergeser kepada Charlotte yang kali ini sedang belajar masak. Tak lama kemudian Charlotte mendengar suara aneh. Lantas ia pun berusaha mengeceknya. Bangke, ada ibu-ibu anjay. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Dan ya, muncullah Alice dari belakang yang menyetrum Charlotte hingga tak berdaya. Dan saking emosinya, Alice menghajar Charlotte tanpa henti sambil mengatainya wanita jalang. Anjay. Tak cukup sampai di situ, Alice membawa Charlotte yang ia sekap di bagasi mobil ke hadapan Anton.
Singkat waktu, akhirnya Charlotte sadarkan diri yang dimana kini dia berada di tempat Anton dan tempat menimba ilmu sewaktu kecil. Kemudian Anton menginterogasi Charlotte atas perbuatannya terhadap Alice. Dari sini kita juga akan mengetahui fakta yang dimana setelah melihat tato Alice yang sama seperti dirinya, Charlotte tahu bagaimana Alice mendapatkan tato tersebut, dengan cara apa mendapatkannya, dan kenapa memiliki tato tersebut. Dan rupanya Charlotte sebelumnya mengalami stres dan melewati masa sulitnya. Bahkan bukan hanya karena ibunya yang sakit, melainkan karena si Anton bejat ini. Bahkan sampai-sampai Charlotte harus berkali-kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Sampai pada akhirnya Charlotte bisa sembuh dan kembali menghubungi Anton. Kita kembali flashback dulu ke masa di mana Charlotte sewaktu kecil, yang dimana Anton mengajari Charlotte dengan cara kekerasan dan pemerkosaan ketika ada sedikit kesalahan. Gelo pokoknya mah. Who failed? Pay the price. Dan sialnya, itu bukan hanya sekali dua kali, jadi selama ini sekolah Anton hanyalah formalitas. Singkatnya, Charlotte melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan Alice. Singkat waktu, setelah bertahun-tahun Charlotte kembali dipaksa untuk kembali bermain selo. Kemudian Charlotte mengatakan bahwa dia belum siap bermain di tempat tersebut. Dan sayangnya Alice tetap kekeh berada di pihak Anton. Sial sekali si Charlotte ini. Theus, Jeffrey. Doesn't have to be like this, Anton. Lu jangan say iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu kalau berani sama gue. Lalu kemudian Anton dan mereka menyuruh Charlotte untuk memainkan The Perfection dengan sempurna. Little rituals, the drinks, the... Tak lama Anton membawa Zhang Li ke ruangan tersebut, yang dimana jika Charlotte tidak memainkan The Perfection dengan sempurna, maka Zhang Li akan mengalami hal yang sama seperti Charlotte, yaitu ditato. Dan jika Charlotte memainkan dengan sempurna, maka dia akan bebas dari tempat tersebut. If you can't, no. Sontak Charlotte pun panik dan menyuruh Anton melakukan hal tersebut kepada Charlotte saja, terlebih Zhang Li masih sangatlah kecil. If you have to do it to me. Please don't do it to me. Tak lama karena tidak ada pilihan lain, Charlotte pun akhirnya memainkan The Perfection. Singkat waktu, permainan pun selesai. Beruntung Charlotte bisa bernapas lega ketika Anton menyuruh Paloma untuk membawa Zhang Li ke atas, terlebih itu sudah jam tidurnya. It was wonderful. Namun nampaknya Anton tetap akan melakukan hal yang sama kepada Zhang Li di masa yang akan mendatang. Bagoy. Just have a little fun. You motherfucker. Sontak Charlotte pun panik ketika dia juga diikat di tempat tersebut dan akan dinikmati oleh si Asep dan si Usup. Namun sebelum itu, Alice ingin Charlotte merasakan sensasi tangan suntungnya terlebih dahulu sebelum menikmati punya Asep dan Usup. Linu. Sementara di sisi lain, Anton yang saat ini bersantuy, tak lama ia pun memanggil Paloma. Namun yang membuat Anton terkejut dan panik, Paloma sudah dalam kondisi keracunan dan ripuh. Paloma? Tak lama muncullah Alice dan Charlotte. Rupanya ini semua sudah direncanakan oleh mereka berdua. She was so drugged, she didn't even know we... Karena pada saat menghajar Charlotte, meskipun Alice emosi terhadap perbuatan Charlotte, tapi hal tersebut ada benarnya juga untuk Alice bisa bebas dari Anton ini.
Terlebih Alice mengalami hal yang sama seperti Charlotte selama beberapa tahun ini. Lalu kemudian Alice meminta bantuan kepada Charlotte untuk membebaskan anak-anak yang lainnya. To stop all of them. Anything. Alhasil Anton pun harus dihajar habis-habisan oleh mereka berdua. Film diakhiri oleh Charlotte dan Alice yang memainkan musik selo di depan Anton yang dalam kondisi ripuh. Film pun berakhir. Poin pertama yang bisa kita ambil dari film ini adalah hindari alkohol. Poin kedua, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya, karena yang kita anggap baik belum tentu baik, dan yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Saya Satria Estetot pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dari semua hal. Sampai jumpa dan see you next video. Dah.